Oke, sudah. Ya, terima kasih. Oke, hari ini, saya diminta untuk menunjukkan beberapa platform, ya satu platform tambahan untuk, eee, melakukan coding dengan Python atau R ya. Jadi ini sama kayak Colab, bisa untuk Python dan R. Cuman bedanya di sini nanti ada banyak sekali data yang bisa kita akses dengan mudah tanpa perlu download dulu. Jadi kita bisa langsung akses, gitu. Nah, untuk tampilannya sendiri nanti juga akan mirip seperti Colab begitu, jadi gampang penggunanya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oh iya, sebelum ini saya ada titipan kemarin suruh ngajarin buat environment. Mungkin Pak Surya nanti kalau sama Pak Surya perlu bikin beberapa environment, jadi saya diminta untuk mengajarkan dulu cara membuat environment. Jadi ketika kita ingin menggunakan, eee, IDE yang offline seperti Jupyter atau mungkin apa namanya, PyCharm, itu kita supaya nanti dalam pengembangannya lebih mudah, kita perlu membuat environment. Tujuannya apa untuk, membuat environment? Jadi begini, dalam pembuatan program itu kan terdapat beberapa paket. Nah, seringkali, kalau kita ingin membuat program, paket yang digunakan itu harus menyesuaikan, di mana program yang satu dengan program yang lainnya itu beda. Sehingga kita perlu mempunyai 2 paket dengan versi yang berbeda. Jadi, kita perlu membuat environment, tujuannya itu tadi. Jadi, environment satu untuk paket satu, environment 2 untuk paket 2. Jadi environment satu nanti untuk program A, environment 2 untuk program B, seperti itu. Nah, itulah pentingnya environment. Kalau kita gabung, ya nanti kita sering yang menjumpai error. Jadi kita misalkan sedang membuat program A, pakai environment yang sama, maksudnya, paket-paket yang digunakan tuh sama semua, jadi dijadiin satu semua, entah itu dipakai atau enggak, di situ ada paketnya. Jadi kita misalnya ingin membuat program, eee, menggunakan apa ya, mungkin TensorFlow ya, mungkin kemarin sudah ditunjukkan oleh Mas Jo. Nah, ternyata di program yang kita buat sekarang itu harus pakai TensorFlow 2 supaya jalannya bagus. Nah, terus kita ingin membuat program lagi, ternyata program yang selanjutnya itu pakai TensorFlow 3. Gitu. Nah, pengen buat program lagi, pakai TensorFlow 2. Nah, ketika kita mau buat program pakai TensorFlow 3 tadi, mesti akan error karena yang dipunyai TensorFlow 2. Nah, terus gimana? Biasanya kita harus uninstall paket yang lama. Jadi paket yang versi 2 itu harus di-uninstall, terus di-install lagi yang paket 3. Nah, paket 2 hilang kan? Nah, terus kita tadi pengen buat, program yang ketiga, pakai paket 2 lagi. Nah, kan udah di-uninstall, ya harus install lagi yang paket 3 yang versi 3 dihilangin, terus install lagi yang paket 2 itu kan ribet. Makanya kita perlu membuat environment supaya dalam pengembangannya nanti gampang. Apalagi kalau kita ingin membuat website. Dalam membuat website nanti kita harus, mendefinisikan paket-paket yang digunakan itu apa, kemudian versinya versi berapa supaya dalam deployment-nya itu nanti gampang. Karena ketika kita ingin membuat website di, apa ya namanya, server yang ada di internet ya, yang gratis-gratis penyedia server gratis gitu, biasanya suruh, upload nama paket yang digunakan apa aja sama versinya apa aja supaya, nanti upload-nya gampang, pengembangannya gampang, kita harus membuat environment. Jadi ini saya akan tunjukkan cara membuat environment dan cara menggunakannya di Jupyter mungkin saya pelan-pelan saja, jadi teman-teman bisa, mengikuti. Saya share screen, mmm, apakah sudah terlihat? Oke. Jadi untuk membuat environment itu gampang banget, teman-teman. Jadi ini saya asumsi kalau teman-teman udah install Jupyter, gitu. Karena nanti sama Pak Surya sepertinya pakai Jupyter. Nah, ini saya ngasih contohnya untuk Windows. Jadi untuk yang Mac itu saya kan nggak punya Mac, jadi nggak bisa ngasih contoh. Jadi juga belum pernah nyoba juga, gitu. Nanti teman-teman bisa coba tanya ChatGPT untuk yang Mac gimana, saya kira hampir mirip.
seperti yang di Windows, hanya saja perintahnya aja yang sedikit beda. Ya, pertama kita perlu, menentukan kita mau buat environment-nya di mana. Ini misal saya buat folder baru ya. Ini misalkan program kalkulator. Nah, mungkin biar aman nggak usah pakai spasi. Nah, sudah. Ini saya sudah buat program kalkulator, di situ nanti program-program saya itu saya simpan di sini. Jadi yang saya perlu lakukan apa, pertama saya harus mengatur direktori kerjanya di CMD. Direktori kerjanya di mana? Di program kalkulator, ini saya copy, nah saya buka CMD, saya tulis cd, kalau di Windows ya, garis miring D. Nah sebenarnya ini kan sama-sama C, jadi nggak harus pakai D, mungkin kadang-kadang kalau di Windows 10 mungkin ya, kalau dikasih D malah error. Yang gini tuh bisa, tapi gini ya bisa. Cd, ini saya apa? Saya balikin dulu ke C, misalkan. Ini kan di, sorry. Oke. Kita di C users. Users, langsung saya balikin. Nah, tadi sini. Tadi kan bisa gini. CD juga. Nah, bisa. Cuman waktu itu kalau saya nggak salah ingat itu di Windows 10 ini kan Windows 11. Windows 10 itu kalau sama-sama C, kalau dikasih D malah error. Ini tuh kalau beda disknya ya, ada disk C, D, dan sebagainya. Kalau sama-sama tanpa D, seingat saya kalau di Windows 10. Kalau saya nggak salah ingat. Nah, udah ini kan udah selesai nih, direktori kerjanya udah diatur di program kalkulator. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita perlu membuat environment. Caranya ini kita udah install Python begitu, udah kita setting supaya bisa jalan di CMD juga. Kita bisa tulis Python. Teman-teman mungkin bisa mengikuti juga, saya pelan-pelan. -m spasi -m spasi venv venv venv. Nah, terus nama direktori environment-nya yang pengen teman-teman buat, misal my environment, my env, gini aja ya. Ini, terus di enter. Kita tunggu. Nah, udah ini udah selesai, kita cek. Nah, ada direktori baru di sini. Nah, nanti ini isinya apa aja? Ya, sebenarnya kita nggak usah tahu, nggak apa-apa. Cuman yang perlu kita ketahui, jadi di dalam lib itu ada site packages. Nah, semua paket-paket yang terinstall nanti akan terinstall di sini. Jadi ketika kita ingin membuat program, ya kita hanya pakai paket-paket yang ada di sini nanti. Gitu. Jadi di sini nggak ada paket-paket yang tidak digunakan. Tujuannya itu environment. Oke, sekarang ini udah. Nah, sekarang kita bisa tulis ini ya, mungkin di sini tadi ada namanya folder scripts, terus ada activate. Nah, kita running ini. Ini copy paste aja nggak boleh, atau enggak juga nggak apa-apa. Bisa gini, my kan udah ya my environment ini. Belum ya, ini masih di kalkulator, selanjutnya folder my environment. My env, kemudian script, scripts, nah gini ya. Terus activate. Ini garis gini kayak nggak apa-apa. Biasanya gini. Aduh, sebentar. Sorry. Ini saya ulangi lagi. My env. Kemudian mungkin saya coba gini ya. Saya belum pernah juga sih. Kayaknya sama aja. Scripts. Kemudian activate. Oh, nggak mau. Oke, kayaknya harus gini. Ah ya harus gini. Harus gini ya, harus garis miringnya kebalik. Nanti iseng-iseng nyoba. Oke. Habis itu kita jadi apa-apa yang kita lakukan, apa misalkan program yang kita lakukan selanjutnya itu udah berjalan di dalam environment my env. Ini environment yang kita buat. Jadi kita misal ini ya, saya install pip install ampli. Kita tunggu. Bentar. Ini ya, ada avast-nya jadi biasanya ada gini. 15 MB jadi masih installing.
Nah, ini nanti akan muncul. Nah, udah ya, ini udah. Oh, belum. Tunggu dulu. Nah, udah. Nah, ini tersimpannya di sini. Users, Asus, Documents, Program Kalkulator, MyEnv. Nah, nanti kesimpannya di situ. Kita lihat ada. Nah, ini ada Nampi sekarang. Gitu. Nah, sekarang kan kita pengen jalan ini di Jupyter, bukan di apa namanya? CMD. Jadi bisa. Iya. Ini yang lain udah tahu what is going on that Yosia? Gimana Bu? Udah paham enggak yang disampaikan Denny? Udah Bu. Aku kebetulan juga pakainya environment. Oh, baik. Yang lain? Yang lainnya? Devina? Iya Bu, tapi saya pakai Mac jadi mungkin agak beda. Oh gitu, baik. Misela? Sedikit Bu, lumayan. Bisa, siapa namanya? Terus si Mas Setio? Sedikit Bu. Ada yang perlu diulang enggak? Ini penting nanti kalau Pak Surya belujur nanti. Nanti nanti bisa pelajari yang rekamannya. Oh, oke. Semua mengandalkan rekaman. Baik. Ya, soalnya tadi tak rasa agak cepat, jadi tak stop. Boleh repeat sedikit. Oke, saya ulangi secara singkat ya. Ini saya tutup CMD-nya. Saya buka CMD. Pelan-pelan, command prompt. Kemudian, ini saya membuat folder baru yang isinya nanti program-programnya. Ini saya hapus dulu mainnya. Nah, jadi masih kosong gini. Selanjutnya kita harus setting direktori kerjanya di CMD. Direktori kerjanya di ini tadi program kalkulator. Kita copy tadi path-nya, kemudian kita tulis ini cd garis miring d atau cd aja juga masalah. Kebiasaan pakai d. Dah, ini selanjutnya kita bisa tulis Python kemudian minus m, kemudian cnv. Nama foldernya selanjutnya MyEnv misalkan. Ini bebas mau ini ini aja misalkan gini. Ini juga boleh. Kita tunggu sebentar, masih proses. Nah, kalau sudah nanti akan muncul folder baru di sini. Selanjutnya kita tulis nama folder baru yang muncul tadi, environment ini. Garis miringnya harus gini ya, jangan ke kanan, tadi error ternyata. Coba. Nah, ini terus scripts. Nama penulisannya sama kayak yang di sini, scripts. Gitu, terus tadi ada activate di sini. Nah, ditulis. Terus enter. Nah, ini kalau gini artinya sudah aktif environment-nya. Udah cuma itu dulu aja. Nah, terus sebenarnya itu ada kernel. Jadi kalau mau install buat kernel, ya nanti terkait Jupyter ya. Itu. Tapi sebenarnya aku kemarin saya coba itu tanpa kernel bisa, cuman biar aman kita install kernel juga aja. Python kernel install -2 kali user spasi -2 kali name. Nah, nama environment-nya bebas lagi sama dengan bebas. Misal disamain aja ya nggak apa-apa. Tapi ini langkah yang ini kemarin saya skip. Itu bisa teman. Tapi nggak apa-apa, jaga-jaga. Nah, udah. Jadi di folder ini users, Asus, AppData, roaming, Jupyter, kernels. Nah, ada folder baru. Ini ada chat ya. Kenapa gak bisa ceritakan ya Mas? Nah, kalau di Mac itu saya kurang tahu Mas Julius. Saya nggak pernah pakai Mac soalnya. Coba tanya di ChatGPT kalau dialihkan ke Mac dari code itu berubah apa gitu. Coba ya, saya buka ChatGPT ya. Ini, saya kira sama yang tadi aja di copy terus
Oh, tuliskan ke boleh. Mac gitu aja, tuliskan ke versi Mac gitu. Atau install-nya ya? Enggak, kayaknya langkahnya agak beda sih, Bu. Mungkin ini aja. Teman-teman disuruh sekalian mengerjakan Iya. buat environment, bisa nggak? Jadi pakai 2 device, HP dan laptop atau komputer. Ya, ini mirip ya. Mirip kok, Mas. Mirip. Jadi ini skip aja nggak apa-apa, opsional kan. Mirip persis. Cuman Python 3 kan, kalau di itu Python 3 -m. Nah, ini nama environment-nya. Nah, mungkin ada ininya juga ya. Saya kurang tahu kalau di apa Mac. Ini sama, tadi kan sama. Habis itu nama ini garis miring. Nah, kalau di sini bin. Kalau tadi kan script. Kemudian activate. Nah, ini skip aja nggak apa-apa. Untuk menaktifkan. Mas, Nah, di atasnya, Mas, yang di atasnya coba agak ke atas, Mas. Iya. Diperbesar sedikit. Atas lagi, Mas. Atas lagi. Nah, mana tadi tuh? Yang 2 yang poin 2 ya. Poin 2. Nah, ini. Nah. Oh, ini ya. Oh, ini cuma upgrade Python, Mas. Apakah instalasinya kemarin sudah benar atau belum ya? Jadi tuh kalau di CMD, kalau kita install Python, jadi saya kemarin juga teman-teman install Python-nya via Anaconda juga, Mas. Saya enggak. Nah, itu Mas nggak bisa, harus install lagi berarti. Karena PIP-nya kemarin nggak bisa saya, apa namanya. Ya, itu ini Mas, biasanya di edit environment-nya di komputernya belum disetting, kalau di command prompt-nya nggak aktif. Jadi bisa dibuka di sini, kalau di Mac saya kurang tahu, kalau di Windows ini, kemudian environment variable. Nah, di sini tuh ada sistem variable pet, cari pet. Nah, ini. Nah, di sini tuh ada Python mana ya? Itu Python. Nah, itu ada yang Python. Saya kok kan. Nah, ini harus ada di sini. Nanti baru bisa dipakai di CMD. Ini kan saya installnya di sini Python-nya. Itu. Mungkin harus setting ini dulu, Mas. Tapi kalau Anaconda saya kira kalau kita pakai ini, Mas, apa namanya? Sama kayak command prompt-nya yang di Anaconda kayaknya bisa. Jadi dari tidak lewat CMD tapi lewat Anaconda-nya. Saya nggak punya Anaconda soalnya. Ah, ini ada. Nah, nah, Anaconda prompt langsung di sininya mungkin bisa, Mas. Oke. Nanti saya coba ya. Jadi jangan CMD-nya. Ya. Mungkin ya, saya nggak pernah coba. Nah, habis ini mungkin saya lanjut dulu. Semua pada buat dulu environment gitu, bisa nggak? Atau tunggu dulu? Jadi nanti code-code tugas segala macam kan bisa related ke situ. Dilanjut atau ditunggu? Ini teman-teman dilanjut atau ditunggu? Pak Setia. Lanjut saja, Bu. Oh, lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kalau sudah sama seperti biasanya kita tulis Jupyter, kemudian notebook. Untuk menjalankan Jupyter Notebook ini harus dalam environment ya, biar aman. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Nah, ini kan yang saya buat tadi environment-nya, nanti code-nya di luar aja. Ini biar dalamnya biar gini, jangan diganti-ganti. Jadi kita buat script-nya nanti di luarnya sini aja. Mungkin langsung new aja. Nah, ini environment yang dibuat tadi. Tapi tidak langsung ini juga nggak masalah sebenarnya. Gitu. Nanti bisa teman-teman explore lagi ya. Saya juga sebenarnya jarang pakai Jupyter. Nah, ini nanti bisa diganti namanya. Bukan ini. Nah, ini udah. Misal saya install Pillow gitu ya. Pip install Pillow. Pillow. Ya, running. Tunggu. Nah, ini karena saya pakai Avast jadi gini. Kalau nggak pakai Avast kayaknya nggak muncul itu. Nah, udah ini udah terinstall. Kita cek
terusnya di sini ada pillow. Delete side packages. Nah ini pillow. Ini cara setting environment dan pakai di Jupyter-nya. Gitu. Ya mungkin itu aja untuk yang Jupyter. Mungkin saya lanjut ke platform IDE online lainnya ya. Itu mungkin belum ada pertanyaan ya. Saya baru cuma nambah dikit. Oke, ini langsung aja. Nah, teman-teman nanti ini saya logout dulu. Silakan buka kaggle.com. Ini tampilannya mirip Jupyter. Kaggle.com. Nah, tampilannya seperti ini. Saya pelan-pelan saja di sini. Sudah? Oke, jika sudah saya lanjut. Nah, kalau belum membuat akun bisa register. Kalau sudah bisa sign in. Gitu. Atau langsung sign in boleh, sign in with Google aja. Gitu. Nah, cari. Ini misalkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Mungkin saya tunggu dulu, teman-teman, biar bisa langsung coba. Ini waktunya masih setengah jam juga. Mungkin jika sudah bisa info ya. Gitu. Atau share jendelanya ngerjain nggak gitu. Boleh sama share jendela juga boleh. Oh ini saya share screen-nya ganti aja ya biar nggak numpuk-numpuk. Aman, Mas Yosia udah sepertinya. Yang lainnya. Jadi nanti untuk penugasan kita pakai Kaggle ya. Sambil nunggu tadi sudah dijelaskan keuntungan penggunaannya, tapi mungkin bisa di-share. Di situ ada platform kompetisi yang bisa diikuti. Oke. Baik, mungkin saya sambil teman-teman sign in atau register, ini saya jelaskan apa yang ada di sini. Jadi ketika masuk di Kaggle, ini tampilan utamanya. Nah, ini ada dataset, ada notebook, ada kompetisi, diskusi, sama course. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalkan perlu data, itu bisa cari di sini juga. Bisa langsung di dataset atau langsung search di sini juga bisa. Ini ada yang chat. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama Yosia. Kelihatan nih, saya kelihatan. Oke, mungkin delay sinyalnya ya. Oke, mungkin saya lanjut sepertinya sinyal. Nah, kita bisa buka dataset. Ini ada dataset berjuta-juta dataset mungkin ya. Ada gambar, ada angka, ada tulisan, macam-macam. Silahkan teman-teman nanti explore di sini all datasets. Nah, di sini ada ini YouTube, data YouTube. Ini ya kegunaannya nilainya 10 nilai paling tinggi. Wikipedia ini bisa dibuka. Nah, ini ada deskripsinya. Ini ada key features. Ini kolom-kolomnya biasanya, judul kolom-kolomnya. Tuh. Ini potensi digunakan untuk apa juga ada. Ini udah. Nah, ini ada code-code yang udah dibuat orang-orang. Jadi orang-orang udah coba bikin code-code untuk mengolah data itu tadi. Ini datanya download ya, download bisa. Nggak download juga bisa nanti. Kalau misalkan kita mengerjakannya di Jupyter, mungkin perlu download ya biar aman. Gitu. Tapi kalau di GitHub, di Kaggle nggak perlu di-download. Nah, ini misal kita lihat dulu ya, ini kerjaannya orang. Notebook-nya orang. Nah, ini versi 7 dari 7, dia sudah simpan notebook ini sebanyak 7 kali. Nah, ini hasilnya dia. Sekilas saja. Tuh. Ini contohnya. Terus ini ada kompetisi. Jadi ini ada banyak kompetisi. Ini nggak tahu ini ongoing terus dari dulu. Titanic. Ini ada 14.000 tim yang ikut. Gini. Udah ada submitan 50.000 kali.
datanya ini ada bisa di-download di sini. Terangannya, teman-teman kalau misalkan mau belajar sekalian ikut kompetisi di sini juga boleh. Ini ada code-code yang mau nge-share. Biasanya kan pada disembunyiin, ini kebetulan mau nge-share hasil kerjaannya dia pakai data ini. Tuh. Ini udah copy edit sebanyak situ ya, sebanyak 19.000. Ya, terus di sini ada diskusi, jadi bisa diskusi antar apa? Peserta gitu. Ini bisa ini tanya-tanya di sini, kemudian ini leaderboard. Jadi skornya biasanya besar-besaran akurasi atau RMSE gitu ya. Nah, ini yang skornya tuh 1 semua, 100% semua kayaknya. Jadi ini besar-besaran akurasi. Nama timnya ini terakhir upload 2 bulan yang lalu, upload-nya dia cuma sekali. Dia upload 5 kali. Kayaknya ini apa, ada penentu tambahannya selain skor, biasanya code-nya. Nah, ini rules-nya ini terkait kompetisi di Kaggle. Nah, ini model-model. Ya, teman-teman kalau mau pakai model yang udah ada tuh ada. Di sini bisa di-download. Lama ini model buat apa saya lupa. Buat apa? Ini pre-trained model buat apa ini? Teks ya. Buat teks. Itu. Bisa dikembangin sesuai kebutuhan atau langsung dipakai bisa modelnya. Lama 2. Ini kayak ChatGPT nih kalau nggak salah. Modelnya. Generate text. Nah, ini ada, ini nggak tahu ini yang bikinannya orang. Model-modelnya teman-teman bisa bikin model sendiri, di-upload di sini juga bisa. Nah, ini contoh kegunaannya. Ini sepertinya untuk apa ini? Untuk gambar mungkin ya. Ini sepertinya untuk gambar. Kurang tahu ini. Harus baca dulu. Ya, ini ada banyak model-model yang bisa dipakai. Gitu, kemudian ya ini sama ya, diskusi, belajar. Sama code-code-nya ada di sini. Ini yang saya lihat. Yang IoT Lab ada enggak di situ? Ada. Mungkin Lab bisa ditunjuk kita bikin apa. FSM ya mungkin ya. Saya lupa namanya. Ini aja. Nah, ini nih. Data-data yang udah ada di lab IoT, cuman di apa namanya? Di private semua. Jadi cuma ada 2 ini tok. Gitu. Ini yang dulu usability-nya dikit ya karena jarang dipakai biasanya. Ya gitu. Kemudian ini keterangannya, teman-teman bisa download gambarnya di sini. Kalau teman-teman mau upload sendiri juga boleh. Gambar-gambar. Ini data. Nah, ini data gambarnya. Ini contoh data yang sudah diupload. Dan ini data dari Lab IoT UKSW. Begitu. Kemudian ini profil teman-teman. Nah, ini di sini bisa dilihat kita baru ikut kompetisi apa aja, kemudian dataset yang ada itu apa aja, code kita apa aja, kemudian diskusinya, ini followers dan sebagainya. Nah, ini akunnya. Jadi bisa disetting-setting ya. Di sini nanti sesuai kebutuhan saja. Nah, mungkin saya langsung ke contoh penggunaannya. Mungkin saya kira udah pada sign in semua. Jadi kita langsung buka notebook atau create kalau teman-teman belum buka, belum buat. Begini yang ini. Nah, yang tampilannya nggak seperti ini. Tampilannya langsung jadi seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini saya buat temanya gelap ya, jadinya hitam. Nah, ini ada sambil nunggu ini kalau kita mau import notebook dari Colab itu bisa. Jadi misalkan kalian teman-teman udah bikin code-code di Colab, teman-teman download, formatnya harus apakah? Saya lupa. Ini ya. IPI apa tadi? Itu momen. Lupa saya kan. Ya. IPINV. IPY kok IPI. IPYNV. Ini. Itu.
IPYNB NB gitu. Nah, nanti bisa di-import notebook. Kalau baru juga bisa diklik new. Tapi karena kita sudah buka biasanya ini udah jadi yang baru ya, jadi nggak usah buat yang baru lagi. Ini buat download. Nah, ini yang lainnya nanti bisa coba-coba. Ini bahasanya bisa diganti-ganti. Bisa pakai R, bisa pakai Python. Ini saya pakai Python. Ini bisa notebook, bisa script. Nah, kalau script itu saya belum pernah nyoba ya. Ini kalau nyoba takutnya malah tampilannya nggak karu-karuan. Nah, coba notebook aja ya. Ini notebook, nanti tampilannya seperti ini. Nah, sini sekalian coba. Script. Oh, tampilannya jadi gini ya, jadi kayak ini. PyCharm. Jadi cuma satu, nggak kotak-kotak kayak gini. Gitu. Nah, ini biasanya buat development ke web atau sebagainya. Biasanya cuma satu file gitu. Kalau beberapa file ya nanti import. Oh iya, kemarin Pak Surya suruh ngajarin itu, saya lupa. Nanti sekalian. Ini jadi langsung saja penggunaannya. Nah, teman-teman, seperti biasa kita bisa import-import paket yang digunakan. Pandas kemarin sudah, NumPy, Matplotlib. Matplotlib kayaknya udah. Ini buat bikin grafik. Ini buat mengolah ya kayak matematika biasa ya. Biasanya nilai maksimum, minimum dan sebagainya. Biasanya dipakai untuk itu kalau saya. Buat array. Nah, ini Seaborn di sini juga udah ada data-data, tapi ini saya pakai buat mempermudah dalam membuat grafik. Gitu. Tapi di sini juga ada data-data, nanti bisa dicek di dokumentasinya. Nih. Bisa dicek. Ini ya. Nah, ini dulu saya tahu ini tuh kayaknya dari R pertama kali itu. Terus nanti nyoba di Python ada. Kalau nggak salah ingat. Nah, ini bisa dilihat contoh-contoh penggunanya, API-nya dan sebagainya. Itu. Nah, oh. Ini saya kalau ganti, oh sorry. Salah share screen. Bentar. Salah share screen, maaf. Windows. Nah, ini address-nya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini bisa dilihat dokumentasinya di sini, Seaborn. Nah, kemudian ini membaca data begitu. Nah, ini saya datanya dapat dari mana? Ini data yang udah ada di Kaggle. Jadi ini ada tombol di sebelah kanan bawah, silahkan diklik. Nah, ini ada add data, cari aja nama data yang dipengen. Ini yang barusan saya lihat-lihat, nanti muncul di sini. Misalkan data diabetes. Ini ada orang Indo yang upload, jadi bisa dicari dalam bahasa Indonesia juga. Itu nanti. Nah, misal ini ditambah aja. Sorry, ini udah saya tambah. Mungkin yang belum ini. Nah, kalau udah disilang, nah ini muncul datanya. Ada 2, bisa dilihat. Ini data sejuta umat. Nah, ini udah data iris tuh biasanya nanti sama dipakai Pak Adi, jadi saya nggak pakai ini. Nah, ini tidak saya pakai, cuma saya data di sini aja ya, bisa di remove kalau nggak dipakai. Biar nggak bingung, ini mungkin saya remove juga karena saya cuma pakai ini. Nah, ini silahkan di copy path-nya, nanti di copy di sini. Sama seperti Google Drive ini sama ya, karena sudah saya copy. Nah, kalau mau langsung di running semua tinggal klik ini, kalau enggak ya diklik satu-satu seperti di Jupyter. Diklik. Nah, ini menghapus nilai NA ya. Jadi sekalian. Jadi setelah dibaca langsung saya hapus. Tunggu dulu. Nah, enaknya Kaggle, saya lupa. Ini saya tunjukin sekalian, ini nggak dipakai. Kalau di Google Drive memorinya cuma 15 GB. Colab ngasih memori juga. Cuman kalau kita close ya hilang semua uploadan di Colab.
Jadi yang aman harus upload Google Drive tapi cuma 15 GB. Nah, kalau di Kaggle itu lumayan besar, itu sekitar sebentar. Nah, ini datasetnya bisa 107 GB, penggunaan GPU 30 jam per minggu. Per minggu ya kalau collab itu per 8 jam dia mati. Kalau ini 30 jam, jadi kalau kita training kan biasanya kalau misalkan lebih dari 8 jam aman pakai ini. Kalau kita pakai collab, trainingnya udah 8 jam, berhenti hasil trainingnya hilang. Itu kalau pakai ini aman. Nah, kalau TPU-nya ini cuma 20 jam. Nah, sampai sekarang saya kurang tahu kapan harus pakai TPU. Biasanya pakai GPU. Nah, itu tadi enaknya pakai Kaggle. Cuman tampilannya kalau saya lebih suka ini collab. Karena kalau Kaggle ketika print-nya banyak ya nanti makin panjang output-nya. Jadi saya misalkan print 100.000 kali gitu. Jadi nanti ada 100.000 baris tambahan. Kalau di collab kan enggak, dia bikin semacam apa? Windows kecil di sini ya, ada scroll bar sendiri gitu. Nah, mungkin saya lanjut, ini datanya di print aja kalau udah. Ini ada ini ya. Data kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebalan kulit, insulin, BMI. Nah, ini saya kurang tahu apa. Kemudian ini umur, ada outcome-nya karena saya kurang tahu, mungkin saya hapus saja ya. Sebenarnya kita bisa lihat ini informasinya. Jadi tadi ketika search mungkin data diabetes. Nah, diklik aja nanti muncul informasinya. This dataset bla 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 gitu. Ini ada keterangannya biasanya. Nah, ini ada insulin itu apa. Nah, ini persentase ini ya, diabetes. Nah, kayak gitu. Cuman saya kurang tahu ini di kenyataannya gimana. Jadi nanti misalkan kita mau hapus, boleh. Karena nggak tahu. Kita misalkan belum analisis gitu ya. Oke, ini outputnya kita lihat. Datanya udah numerik semua. Begitu, oke, udah numerik. Nah, kemudian, oh ya, ini kita mau coba untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode KNN. Nah, KNN apa? Mungkin nanti saya jelaskan ya, dikit. Nah, ini ada apa namanya? Data yang dikelompokkan menjadi 2 kategori nantinya. Dia terkena diabetes atau tidak terkena diabetes. Outcome-nya itu 1 atau 0. 1 berarti terkena diabetes atau mengalami diabetes, yang 0 itu tidak. Nah, ini saya kelompokkan. Nah, setelah saya kelompokkan, ternyata yang tidak diabetes datanya itu ada 500, yang diabetes ada 268 gitu. Nah, ini dalam bentuk persennya nanti 65% dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini penggunaan dari Seaborn tadi saya pakai untuk membuat grafik. Ini saya hilangin biar makin besar. Nah, ini saya run aja. Nanti outputnya kayak yang di bawah. Nah, ini ada warning nggak masalah sih. Tapi kalau mau nggak ada warning bisa diikuti petunjuk warningnya apa. Tunggu dulu. Nah, ini outputnya. Oh ya, ini tadi tidak ingin dipakai yang diabetes. Ini, diabetes apa ini? Pedigree function. Nah, ini kita mau hilangkan itu, boleh kita hilangkan dulu. Misalkan ini tambah sel ya. Nah, ini kalau sel code, ininya harus code. Kalau mau jadi kayak markdown gitu, kayak keterangan gitu, tulisan, ini ganti markdown. Kalau code ini code ya. Nah, misalkan saya mau hilangkan apa tadi? Ini ya, bisa copy aja biar gampang. Copy dulu. Nah, saya mau hilangkan. Tadi nama datanya itu dataku ya. Aku pakai drop. Nah, ini ada keterangannya. Mungkin yang udah ada ya. Ini udah pakai. Jadi saya copy aja biar gampang. Misalkan dataku tak simpan di nama yang sama aja. Nanti datakunya kalau mau dibalikin harus di run dari atas.
Nah, misalnya ini. Nah, ini diganti ini. Aduh, sorry. Diganti ini. Kolom outcome-nya diganti ini. Nah, sekarang udah ya kayaknya. Kita cek. Hilang ya. Kolomnya hilang. Nah, sekarang baru dibuat grafiknya. Ini buat ini ya kelasnya. Ini tipe-tipe grafiknya yang bawah. Selanjutnya. Nah, saya nggak hafal ada apa aja, nanti bisa dicek di ini. Si board-nya tadi nanti ada banyak di situ keterangannya. Nah, ini output-nya. Nah, ini cara membaca singkat saja ya, karena waktunya tinggal dikit. Nah, ini warna biru tadi untuk yang tidak diabetes. Kan 0. Yang oranye itu diabetes. Kalau kita lihat mungkin dari sini. Dari glukosa sama umur. Oh, terlihat pengelompokannya ya. Ternyata kalau glukosa tinggi dengan umur enggak, sorry. Umurnya nggak mempengaruhi ya. Jadi kalau lihat dari glukosa aja tanpa memperhatikan umur ini kelihatan pengelompokannya ya. Ya glukosa tinggi ya diabetes, glukosa rendah tidak diabetes. Walaupun di sini ada yang rendah tapi diabetes. Mungkin yang ini. Yang bacanya bisa 2 yang mana ya? Ya ini ya, ini misalkan ketebalan kulit sama umur. Ternyata kalau dilihat ini enggak terlalu mungkin aja yang kelihatan agak serong. Ini kalau dilihat berat badan BMI, maksudnya BMI sama ketebalan kulit itu ternyata kalau tinggi BMI tinggi, ketebalan kulit tinggi itu tuh malah kayak lebih ke diabetes ya. Tapi kalau yang berat badannya kecil, kemudian ketebalan kulitnya tipis, nah dia tidak diabetes. Kalau cara membaca singkatnya gitulah. Nah, kalau serong gitu. Ini kan kayak ini glukosa. Ini kebanyakan kayak yang berkaitan sama glukosa. Ini ya, glukosa tinggi diabetes karena itu emang kaitannya erat dengan glukosa ya diabetes. Gitu. Ini cara membacanya. Gitu. Nah, mungkin saya lanjut aja cara membaca singkatnya. Nah, kemarin sudah di info Buana, kalau kita bermain di machine learning itu ada pembagian data, train sama tes. Nah, ini caranya. Tapi kita harus dalam klasifikasi kita harus menentukan dulu variabel targetnya apa. Apa yang mau jadi hasil klasifikasinya. Di sini hasil klasifikasinya terkena diabetes atau tidak terkena diabetes. Nama kolomnya itu outcome. Makanya di sini kolom outcome itu dihilangin dari variabel X besar ya. Jadi ini X besar nanti isinya fitur-fitur. Kolom-kolom dataku selain outcome ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 kolom. Jadi isinya nanti 7 kolom. Nah, yang Y variabel targetnya itu baru yang outcome. Nah, terus kita bagi di sini saya bagi misalkan saya ganti ya. Trennya itu tesnya itu 0,2 atau 20%. Nah, random state-nya ini saya acak, saya pilih 42. Gitu. Ini bisa diganti. Misalkan 80%, 20%. Misalnya gini ya, karena kita menggunakan fungsi yang sudah ada, fungsi yang namanya train test split dari paket escalon. Itu. Nah, kemudian kita running aja. Nah, kita bisa lihat itu isinya. Apa aja di sini. Xtrain itu isinya itu ya fitur-fiturnya. Xtest ya sama, tapi ini nanti untuk data ujinya. Jadi untuk training kita hanya pakai yang ini tidak dipakai. Kita lihat variabel targetnya punyanya yang train. Nah, ini outputnya. Outputnya itu apa? Ini indeksnya ya. Nggak urut ini indeksnya. Jadi mirip ini. 60, 618, 618, 346, 346 begitu. Jadi ini outputnya tidak diabetes. Ini outputnya diabetes begitu dan seterusnya. Nah, kalau udah kita running ini.
normalisasi data. Jadi datanya diubah jadi -1 sampai 1. Pakai paket yang udah ada. Nah, buat teman-teman mungkin ini kalau saya sendiri biasanya untuk normalisasi ini tidak gini biasanya saya. Jadi kalau menurut saya yang namanya data tes itu ini normalnya kebanyakan contoh-contoh tuh begini, saya nunjukin yang umum. Cuman kalau saya yang namanya data tes itu nggak boleh diowah-owah, namanya gitu. Jadi kalau normalisasi ya boleh, tapi ya jangan pakai nilai minimum sama maksimum dari data tes kalau saya gitu. Jadi nilai minimum sama maksimum dari data trend itu saya pakai untuk normalisasi data tes, biasanya saya gitu. Nah, itu fungsinya nggak ada jadi harus buat sendiri. Kalau saya gitu. Nah, ini saya pakai yang umum-umum aja. Nah, ini saya normalisasi, output-nya seperti apa. Nah, ini output-nya. Nah, ini normalisasinya ya ini terhadap data train, ini terhadap data tes. Begitu. Jadi misal ya, data tes kita itu tuh sedikit. Nanti normalisasi nilai minimum sama maksimumnya kan tidak seperti yang diharapkan. Makanya untuk normalisasi biasanya saya pakai data trend untuk menormalisasi data tes. Kalau data tesnya dikit. Itu biasanya. Nah, ini udah. Nah, ini kebetulan variabel targetnya kan juga klasifikasi ya, jadi kayaknya nggak terlalu krusial. Kalau klasifikasi mungkin beda ya, itu tadi saya regresi, sorry. Kalau klasifikasi mungkin biasanya nggak dinormalisasi, kadang-kadang, tapi bisa dinormalisasi juga. Karena outputnya ya cuma sekitaran itu, misal 2 kategori ya 1 atau 2, gitu. Biasanya normalisasi itu cuma buat ini, karena probabilitas ya, yang penting harus jadi 0,1. Gitu. Makanya kalau klasifikasi sepertinya ini. Lebih bagus benar seperti ini ya, klasifikasi dinormalisasi berdasarkan data itu. Tapi ya kalau yang regresi tadi agak beda. Saya biasanya kalau yang regresi kan outputnya itu macam-macam bilangannya. Nggak cuma 10, kalau klasifikasi kelasnya 10 ya cuma 10, klasifikasi kelasnya 7 outputnya ya cuma 7 kemungkinan. Cuman kalau regresi kan ya semacam regresi gitu kan outputnya macam-macam bilangan lah. Nah, itu biasanya saya normalisasinya nggak seperti itu tadi. Kalau klasifikasi saya kira benar gini ya. Karena outputnya udah jelas ada 10 nilai, kalau di sini 2 nilai. Jadi nanti outputnya ya jadinya 0,1 ya. Di depan setelah dinormalisasi. Sorry. Oh, ini malah nggak saya normalisasi, sorry. Y-nya nggak saya normalisasi. Cuma trennya ya, karena klasifikasi. Oke. Ya, tapi kalau X tetap ya. Ini pakai data yang dites saja. Ya, kalau saya pakai yang train. Oke, lanjut. Ini sudah normalisasi. Kemudian ini proses klasifikasinya. Jadi saya pakai KNN. Paketnya itu Escalon. Evaluasinya nanti pakai confusion matrix, alat bantunya. Nah, cara pakainya gampang banget. Nah, metode KNN itu apa? Harusnya udah tahu. Dulu baru ke sini, tapi maaf saya belum nyiapin PPT buat teorinya. Mungkin kita black box dulu aja. Jadi gampangnya metode KNN itu kita mengklasifikasikan, tapi mengklasifikasikannya nanti itu dengan cara menghitung jarak dan menghitung kayak voting lah. Dekat-dekatan. Ya, masih dekat-dekatan, banyak-banyakan. Jadi yang misalkan tetangga kita punya, saya kasih ini aja. KNN image. Ini. Kita punya data ini, yang hijau sama merah ini data train. Kita punya data baru. Nah, data baru ini kita mau cari dia tuh masuk kategori A atau B. Saya perbesar aja. Open. Salah, maaf. Open image. Nah, ini masuk A atau B. Nah, kemudian menggunakan metode KNN, kita tentukan K-nya 3. Nah, terus kita hitung jaraknya. Ini dengan semua data yang ada di sini.
data yang ini, yang warnanya oranye ya, kuning sama hijau itu jaraknya berapa, kuning sama hijau ini jaraknya berapa, kuning sama yang bintang merah ini jaraknya berapa. Nah, itu dihitung jaraknya, terus diurutin deh dari yang paling dekat. Nah, terus ditentuin K-nya 3, diambil 3 paling dekat. Di voting ini, dari 3 ini dia paling banyak yang B atau A. Yang paling banyak B, maka dia masuk kategori B. Metode KNN gampangannya gitu. Nah, lanjut ke sini. Jadi sampai sini. Nah, kita tentukan tetangganya berapa. Di sini saya random dulu, misalkan 5. Kemudian fit ini maksudnya udah menjalankan mode program algoritmanya ya di datanya. Dengan algoritmanya. Jadi fit itu, tapi ini untuk training ya. Maksudnya untuk training aja. Nah, ketika untuk mulai memprediksi, kita pakai yang predik. Jadi nama modelnya, terus fit ini untuk gampangnya memasukkan data trainnya lah gitu ya, untuk di KNN machine learning. Kita masukkan data trainnya ke model, kemudian kita predik pakai data baru. Nah, ini perintahnya. Nama model, fit, ini isinya data training, terus hasil prediksi sama dengan nama model, predik, data X, fiturnya ya, fitur data testnya, yang di sini X-nya. Nah, terus dimunculin outputnya. Nanti bisa dimunculin outputnya gini. Nah, outputnya ini, data test tadi yang isinya X-test mana? Ini saya melihat. Tes. X-test ini ada 154 baris. Itu tuh outputnya yang pertama, baris pertama itu tidak diabetes prediksinya, baris kedua diabetes, ini 154 harusnya. Itu. Nah, ini outputnya. Terus saya hitung presisi, recall, advance score. Nah, support ini tambahan dari paket ya, saya nggak tahu apa. Nah, ini outputnya ini conversion matrix-nya. Ada nanti kalau belajar conversion matrix ada true positif, true negatif, true false positif, false negatif. Nanti silakan dipelajari. Begitu. Nah, biasanya true positif, ini false negatif. Nah, kedua ini tergantung paketnya ya, dia nyusunnya aktualnya yang atas atau yang bawah, saya kurang tahu. Nah, ini kalau udah tahu, nanti tahu ini maksudnya false negatif atau false positif. Nah, itu karena nanti pengaruh sama perhitungan recall sama presisi ya. Nah, ini hasil conversion matrix-nya seperti ini. Ternyata akurasinya itu bentar. Ini akurasinya kosong ya. Ya, karena nggak ada, nanti akurasi ngitungnya ini 78 tambah 29 bagi jumlah seluruh data. Namanya gitu. Cuman ini nggak tahu kenapa kosong. Nah, ini baru tadi nyoba, belum perhatiin benar-benar. Nah, ini contoh cara penggunaannya aja. Nanti kalau misalkan nggak ada output yang dimau, bisa dihitung sendiri. Ini kan misal ini ya, kalau mau dibuat fungsi, nah, ini misalkan untuk matriks ini ya. Ini saya running dulu. Nah, saya print CM-nya, matriksnya. Outputnya kan ini array dimensinya gini ya. Nah, berarti kalau kita mau panggil 78-nya, indeksnya 0, kemudian kita panggil dulu, outputnya 0 ya, terus 78-nya 0 lagi. Nah, berarti kalau yang satunya, yang sebelah kanan bawah tadi, yang ini 29 kan mau hitung akurasi, itu berarti CM, ininya 0, ini 1, ini 1. Nah, ini. Nah, hitung akurasi berarti bisa gini. Akurasi sama dengan ini, tambah ini, lagi, dan data tesnya berapa tadi, mana data tesnya. Oh, ini boleh lah. Atau yang aman,
Ya ini aja nggak apa. Kita cek dulu. Ya 154 benar ya. Sini ini saya hapus saja biar nggak bikin bingung. Dan di print akurasinya. Nah, akurasinya 69, sekian. Kecil ya. Oh ini ya ternyata. Tapi di sininya advance score sama. Ternyata ini akurasinya itu maksudnya yang ini. Di sininya advance score. Oh ini beda, sorry ini beda, udah beda tabel. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Jadi nggak usah pakai rumus sendiri ya. Nah, udah ada. Oke, kemudian kita misalkan mau cari nilai akurasi terbaik dengan menentukan nilai K. Ini saya coba-coba. Nah, kalau KNN gimana hasilnya kalau misalkan hasil votingnya sama-sama 2? Nah, itu tergantung programnya, teman-teman. Saya kurang tahu di program ini diapakan. Jadi di sini biar aman saya kasih bilangan ganjil aja nilai K-nya. Jadi karena 2 kategori ya. Nah, jadi sorry. Ini lupa. Bawah. Nah, 1, 3. Ini Maaf ya. Mas, K itu apa ya Mas? Yang mana? K. Oh, K. K ini nanti outputnya nilai 1 ditambah 2 berarti 3. Terus tambah 2 lagi 5 sampai 25. Oh, I see. Nah, ini cuman error kenapa ini? Ya karena indeksnya ini ya K-1. Degree of freedom ya, degree of freedom ya mungkin namanya ya kalau di. Beda, Mas. Oh, beda ya? Beda, kalau di statistika itu ada maksudnya. Ini beda. Oh, Ini beda itu cuma ini aja. Nilai K-nya itu mau berapa nanti itu loh. Jumlah tetangganya. Nah kan nanti kan Itu kita itu kayak mau bagi 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster, terus kita nentuinnya maksimal di klaster berapa gitu ya, Mas? bukan, ini bukan nentuin klasternya. Ini kita sudah tahu jumlah klasternya, makanya gitu. Kita sudah tahu klasternya 2 atau kategorinya 2A sama B. Nah, di metode KNN kita harus menentukan nilai K. K itu banyak tetangganya. Jadi misal kita punya data baru untuk menentukan ini masuk kategori apa dengan metode KNN, kita harus menentukan banyak tetangganya berapa yang mau kita lihat. Nah, di sini ada 3, berarti 3 tetangga terdekat. Itu kita lihat, oh yang warna hijau atau kelas B itu ada 2, karena ada 3 berarti sisanya itu kelas A, ada 1. Nah, banyak yang B kan, kelas B, maka ini data ini masuk kategori B. Seperti itu. Nah, kalau K-nya 7 ya kita lihat makin banyak. Oh, kalau K-nya 7 ternyata dia malah masuk kelas A karena ada 4 kategori A dan 3 kategori B yang dekat dengan data baru ini. Itu. Itu Mas, maksudnya K-nya tadi. Oke, Mas. Oke. Oke, nah, kan Itu kan saya sambungnya ke elbow ya? agak beda. Tapi ada elbow ada mirip-miripnya. Betul. Ada mirip-miripnya sama elbow, tapi ini agak beda. Elbow ada kaitannya sama ini. Cara pengerjaannya. Gitu, Mas. Nah, ini tadi kan saya langsung random aja 5 lah. Gitu. Nah, ini saya mau coba-coba karena akurasinya kecil kan, tadi 69. Saya mau coba sebanyak mungkin lah. Tapi ya jangan lebih besar dari jumlah datanya ya. Karena datanya cuma 154. Di trennya maksudnya. Di trennya berapa tadi? Saya lupa. Nah, pokoknya jangan lebih besar dari data yang ada di train. Nah, misalkan saya tentukan ini 1, 3, saya mau lihat 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu akurasinya gimana? Nah, daripada saya nulis kayak gini banyak, ini saya ganti 1, terus saya ganti 3, saya ganti 5, saya pakai for. Itu, nah ini. Itu. For itu iterasi ya berarti ya? Ya, iterasi looping Mas, yang kemarin Looping, saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini saya coba K-nya dari 1, nanti berhentinya berarti di 24 ya, ini kan dikurangi 1 ya. Ya. Berarti 24. Tapi kan karena tambah 2 nanti nggak sampai 24, paling di 23 mentok. Nah, cuman ini error di sininya. Ini K-1-nya ini harus disesuaikan lagi ya. Tadi kan saya nyoba 1 ya, ini defaultnya. Ya sementara 1 dulu biar nggak usah mikirin yang itu. Nah, ini ternyata di K1 itu akurasinya 65%.
K2 itu akurasinya 66, paling tinggi di K14 malahan. Akurasinya 74%, begitu. Nah, ini kayak lihat grafik biar gampang ya. Oh, di K segini paling tinggi. 14. Begitu, Mas. Nah, ini kalau kita punya data baru, selain data tadi kita bisa coba juga kita buat tabel baru. Ini ya, data frame. Kayak Pandas. Maaf Mas, mau tanya lagi Mas. Itu Ya. berarti kan tadi akurasi paling tinggi kan K14. Ya. Interpretasinya kayak gimana Mas? Gimana? Interpretasinya seperti apa Mas di data kita? Untuk data yang inilah gitu. Data yang ini. K14 akurasi 0,74 itu interpretasinya seperti apa jadi Mas? Jadi ini artinya begini Mas. Dari data kita tadi, kan ada dua data tadi dibagi dua ya, train sama tes. Nah, ketika kita uji coba ke data tesnya, itu tuh yang benar prediksinya tuh sebanyak 74% dari seluruh data. Itu dengan nilai K14. Banyak tetangga 14 di metode KNN-nya. Gitu Mas, interpretasinya. Oke. Jadi kalau ini akurasinya 100% ya modelnya bagus banget itu. Iya, itu akurasinya tinggal dianggap sudah sangat bagus enggak. Kalau masih jelek itu kan 0,74 kan artinya 75% benar. Itu ya. 74%. Ya sekitar itu 74% benar. Jadi kalau ingin meningkatkan berarti mungkin bukan K-nya yang menentukan. Makanya tadi bisa ngambil mungkin data trainingnya atau parameter yang itu bisa, tapi kan di sini kan juga punya pengaruh kalau dilihat, cuman nggak terlalu signifikan ya kalau dilihat pengaruhnya. Signifikan ya. Biasanya di datanya yang penting. Iya, itu berarti latihan. Mas, oh maaf. Ya. Berarti Mas kalau misalnya parameternya ditambah begitu ya, itu pasti kan akurasinya akan berbeda kan ya, bisa makin tinggi, bisa makin rendah dengan K yang sama begitu ya. Begitupun juga kalau data jumlah datanya gitu, oke parameternya yang sama tapi jumlah datanya berbeda, itu juga pengaruh ya? Iya betul Mas, itu pengaruh banget. Makanya di sini biasanya ya kita kalau mau eksperimen kita bisa acak-acak ini data trainnya. Ini kan random state ini buat ngacak data. Ini saya run beda lagi nanti hasilnya. Ya, run ulang gitu. Ya oke. Berarti konsepnya gitu ya. Tadi saya agak tanya ada rules of thumb gitu, tapi memang benar ya harus kayak dibuat kurva lagi ya, nanti dengan data train sekian, data tes sekian, dengan K-nya sekian, akurasinya berapa gitu dipetain, nanti kita dapat satu model yang bagus gitu ya. Ya betul. Gitu. Konsepnya gitu. Oke. Ya kalau datanya acak ya. Nah ini nanti bisa disetting di sini buat ngacak data. Nanti kalau sama Pak Adi itu biasanya saya tuh selalu mengulangi program itu tuh dijalanin sampai 1.000 atau 10.000 kali, terus rata-ratanya dilihat semua di rata-rata lagi gitu. Maksudnya sorry, akurasinya dilihat semua terus di rata-rata. Kan setiap beda data beda akurasi tuh. Gitu. Iya. Nah, ini contoh hasil prediksinya ya, dua data. Sorry, ini error apa ini? Oh, ini kebanyakan aku. Jadi saya hilangin ya. Prediksinya untuk data yang 2, 120, 80, 50, 45, 56 itu diabetes, yang kedua itu tidak diabetes. Gitu. Nah, jadi ini harus sama ya jumlahnya, inputnya, kalau beda error kayak tadi. Jumlah fiturnya. Nah, ini saya ngecek. Nah, ini contoh scale datanya ya. Ini jadinya 1 sama -1 aja. Nah, datanya cuma 2, ini kan jadi min sama max, makanya -1 sama 1 outputnya. Gitu. Nah, ini contoh salah satu metode KNN. Itu mungkin ini udah jam 6 lebih 8. Mungkin sekian, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak buat teman-teman. Mas. Ya. Boleh sudah pusing saya nih. Sangat Mas. Memang hebat. Ya gimana? Maaf suaranya barusan kayak hilang-hilang, Mas Angki. Oh ya. Suaranya hilang. Mungkin kalau masalah mic-nya bisa ditanyakan lewat chat Mas Angki. Biasanya emang kadang gitu kalau kita pakai mic ini. Mungkin kalau Mas Denny, dilepas aja. Ya.
Mohon maaf, cuma mau menghibur diri. Saya cuma bilang makasih. Oh, siap. Makasih. Ampun Ibu Ana. Pelan-pelan aja Mas, bisa. Saya pelan-pelan aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Cukup saya kira ya, Ya. Den. Iya, saya kira udah cukup. Baik, kalau gitu saya stop share screen. Terima kasih. Recordnya dimatikan dulu, nanti masuk bagian kedua, Oh ya. Oh iya. yaitu Pak Surya. Jadi dari latihan